Renungan Masa Paskah 2026 Selasa 5 Mei setelah genap waktunya. Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan ayat 4 sampai dengan 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara, dalam Galatia 4 ayat 1-11 ini, Rasul Paulus menggunakan sebuah analogi dalam hukum Romawi. Seorang ahli waris, sementara masih kanak-kanak, tidak berbeda dengan seorang budak atau hamba sampai waktu yang ditetapkan oleh ayahnya. Ia hidup di bawah para wali dan pengawas, emitropoi, kai, oikonomoi. Sang Rasul menjelaskan bahwa sebelum Kristus kita diperbudak atau diperhamba oleh roh-roh dunia atau unsur-unsur dunia atau kuasa-kuasa dunia, tastoikeia tu kosmo. Namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya, dilahirkan oleh seorang perempuan. Ia dilahirkan di bawah hukum Taurat. Tujuannya adalah untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat, sehingga menerima pengangkatan sebagai anak. Karena kita sekarang adalah anak-anaknya, Allah telah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita, yang mendorong kita berseru memanggil Allah, Ya Aba, Ya Bapa. Atas dasar ini, saudara, Rasul Paulus merasa sangat prihatin terhadap orang-orang Galatia, sebab mereka telah tergoda untuk melakukan ritual-ritual yang berlaku sebelum mereka mengenal Allah dalam Kristus, yakni memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun sebagai bagian dari hukum Taurat yang diajarkan oleh para Judaizer atau guru-guru yang bermaksud meyahudikan mereka. Saudara, keselamatan kita adalah karya Allah Trinitas. Bapa mengutus anak untuk menebus kita. Bapa juga mengutus Roh Kudus untuk berdiam di dalam kita. Pergeseran dari hamba atau budak menjadi anak menandai peralihan dari bayang-bayang dan janji dalam perjanjian lama kepada realitas dan penggenapan dalam perjanjian baru. Kita diingatkan bahwa hubungan kita dengan Allah tidak didasarkan pada sebuah kontrak hukum, melainkan ikatan keluarga. Kita juga diperingatkan untuk berhati-hati terhadap legalisme Kristen, yakni suatu kecenderungan untuk memperlakukan praktek-praktek keagamaan sebagai cara untuk mempertahankan kasih sayang Allah kepada kita. Padahal sudah sewajarnya kita hidup dalam kemerdekaan berdasarkan status permanen kita sebagai anak-anak Allah dalam Kristus. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa seturut dengan rencanamu, Engkau telah mengutus putramu, Yesus Kristus, untuk menebus kami. Engkau juga mengutus rohmu untuk mengadopsi kami ke dalam keluargamu. Kami takjub boleh memanggilmu Aba, Bapa. Kami bersyukur karena mengetahui bahwa kami bukan lagi budak, melainkan anak-anak-Mu yang terkasih. Tolonglah kami untuk menjaga hati, agar tidak kembali kepada segala bentuk perbudakan rohani, atau mengandalkan diri sendiri. Tolonglah kami
untuk berjalan dalam kemerdekaan anugerah-Mu, menikmati damai sejahtera karena mengandalkan karya Kristus yang telah tuntas dan kehadiran Roh-Mu yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Semoga hidup kami mencerminkan sukacita sebagai anak-anak-Mu hari ini dan selamanya. Amin.